Halo semua, perkenalkan nama saya Elmi Christine Situmorang dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang penginderaan jauh. Dimana yang pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertiannya. Nah, jadi secara singkat, kalau penginderaan jauh itu yaitu ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala yang menganalisis dataannya diperoleh langsung tanpa kontak langsung. Nah, jadi dalam mengerjakan penginderaan jauh ini ada tiga langkah untuk mengenali objek yang akan kita teliti. Di mana yang pertama itu ada deteksi, dan yang kedua itu ada identifikasi, dan yang ketiga itu ada analisis. Nah, deteksi di sini kita mengetahui ada atau tidaknya suatu objek yang ingin kita teliti. Dan kalau identifikasi itu yaitu setengah rinci atau sebagian dari jalan ketika kita menemukan suatu objek. Nah, di sini kita ingin menganalisis data bagaimana jalannya proyek tersebut supaya bisa berjalan dengan baik. Dan yang ketiga itu yaitu analisis atau lebih rinci. Nah, di sini sudah dapat disimpulkan bagaimana cara-cara yang akan kita lakukan dalam penginderaan jauh untuk menganalisis suatu objek. Nah, kita masuk ke nomor yang pertama, yaitu sumber energi. Nah, sumber energi dari penginderaan jauh tersebut ada dua, yaitu bersifat alami dan bersifat buatan. Nah, jika bersifat alami, kita dapat menemukannya dalam sebuah matahari. Jadi, jika kita melakukan sebuah objek sumber energinya dari sinar matahari, maka penginderaan jauh yang harus kita lakukan itu bersifat pasif. Sedangkan untuk buatan, kita menemukan suatu objek, maka penginderaan jauh itu bersifat aktif. Jadi, objek yang dapat dikenali karena masing-masing dan interaksinya dengan wilayah luas dan tenaga. Itu ada ada baiknya melakukan interaksi antara tenaga dan objek. Jika salah satu di antara mereka tidak bisa, maka hal tersebut tidak seimbang. Dan hal yang disebabkan dari ketidakseimbang itu penginderaan jauh tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi poin dari interaksi antara tenaga dan objek ini itu biar objek mempunyai karakteristik tertentu dalam memancarkan tadi. Kalau penginderaan jauh itu secara tidak kontak langsung. Jadi kalau tidak kontak langsung, maka kita menggunakan satu alat. Jadi kita harus memakai resolusi spasial. Kalau sensor dari resolusi spasial ini sangat jarak, dimana resolusi
film. Ini dapat kita lihat dari foto udara, foto satelit, foto orbital. Yang kedua itu ada sensor elektronik, di mana dengan tenaga listrik atau sinyal yang kita berikan dengan pita magnetik atau detektor lain. Yang ketiga itu ada FU. FU ini singkatan dari Facial United, merupakan citra, tapi citra ini belum tentu FU. Yang kelima itu ada perolehan data. Nah, perolehan data yang diperoleh dari ranjau ada dua, itu bersifat manual dan bersifat numerik. Jadi kalau bersifat manual itu kita dapat menginterpretasikannya terhadap FU yang kita bahas tadi di atas. Dan yang kedua itu ada numerik atau digital, di mana interpretasinya itu menggunakan komputer terhadap citra. Jadi dari kesimpulan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa sistem pengendaraan jauh ini seperti kita lihat pada gambar. Beginilah cara-cara bagaimana sistem penginderaan jauh ini bisa berjalan dengan baik. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa ada beberapa cara-cara yang dilakukan, dengan cara pengambilan data dulu, terus melakukan wahana, terus melakukan pantulan, baru mendapatkan suatu informasi dari penginderaan jauh tersebut. Nah, jadi secara lebih jelasnya lagi, hasil penginderaan jauh itu bisa berupa data gambar, bisa berupa data angka atau digital. Nah, jadi data gambar itu berupa suatu gambaran yang tampak dari suatu objek sebagai hasil dari perekaman, atau bisa kita sebutkan seperti foto-foto yang kita ambil dari HP kamera kita. Nah, HP dari kamera kita ketika kita memfoto suatu objek, hal tersebut sudah termasuk dalam hasil penginderaan jauh. Nah, kalau data angka itu yaitu data hasil rekaman sensor yang disimpan dalam bentuk angka, disimpan dalam pita magnetik dan ditafsirkan dengan komputer. Nah, jadi hal ini kita masih diperlukan, tetapi yang paling penting di sini yaitu komputer. Jadi citra dapat dibagi menjadi dua macam, satu citra foto dan dua citra non foto. Kalau citra foto itu merupakan citra yang dihasilkan oleh alat sensor yang berupa kamera. Seperti yang saya jelaskan tadi, salah satu contohnya yaitu kamera kita. Yang kedua itu contoh citra non foto itu citra yang dibuat dengan sensor tapi bukan dengan kamera. Jadi citra foto sama non foto itu berkebalikan. Unsur-unsur interpretasi pengenderaan jauh itu ada rona, ada tekstur, ada ukuran, pola, tinggi bayangan, situs, dan lain-lain. Hal ini dapat kita lihat di dalam PPT yang saya munculkan. Nah, dari beberapa penjelasan-penjelasan yang saya jelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan beberapa manfaat penginderaan jauh. Yang pertama itu di bidang meteorologi. Jadi, manfaat penginderaan jauh itu di bidang hal ini yaitu satu, pengamatan iklim, analisis cuaca, analisis sistem pola angin, dan permodelan meteorologi. Nah, jadi hal ini sangat diperlukan oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Geoklimatologi, dan Geofisika. Tanpa penginderaan jauh, kita bisa tahu kalau proses jalannya BMKG ini tidak bisa berjalan dengan baik. Yang kedua itu di bidang oceanologi.
menganalisis suatu objek, maka objek yang kita dapatkan itu dapat dengan lengkap, terwujud, dan letaknya mirip dengan asli apa yang ada di permukaan bumi. Jadi kita sangat memerlukan hal tersebut. Yang kedua itu ada kalau kita menggunakan citra penginderaan jauh ini bisa dengan daerah yang lebih luas jangkauannya, berbeda dengan SIG atau Sistem Informasi Geografi. Kalau penginderaan jauh ini lebih luas cakupannya daripada SIG, dan inilah sebagainya, itu sebagian dari keunggulan citra penginderaan jauh. Jadi kebalikan dari keunggulan itu pasti ada keterbatasan yang timbul dari suatu alat, di mana keterbatasannya citra ini tidak semua data yang dapat disadap, atau misalnya posisi penduduk, karena kita tahu Indonesia ini masih rentan atau belum rata dengan komposisi penduduknya, ada yang padat dan ada yang tidak padat. Jadi citra yang kita gunakan itu bakal tidak berfungsi dengan baik karena hal tersebut. Dan yang kedua itu ada ketelitian hasil interpretasi yang kita terima tergantung pada kejelasan bentuk objek atau gejala pada citra. Mengapa? Karena kita tidak langsung turun ke lapangan, jadi kita itu hanya memerlukan penginderaan jauh. Jadi sekian dari presentasi yang saya berikan. Semoga adik-adik semua paham dengan penginderaan jauh. Terima kasih.